Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufuji Raihan dengan NIM 20180510300. Kali ini saya akan membahas mengenai rencana pembahasan saya dengan judul Strategi Keamanan Energi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional. Untuk latar belakang masalahnya, definisi keamanan atau security dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan itu pun juga diterapkan oleh bangsa Indonesia demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu negara yang aman agar proses mewujudkan cita-cita suatu negara itu bisa tercapai. Lebih lagi, rasa aman yang dirasakan oleh setiap masyarakat ataupun warga, karena bila keamanan negara terjamin, maka segala bentuk kegiatan kenegaraan akan berjalan dengan lancar. Keamanan energi atau energi security merupakan salah satu bentuk cabang dari isu keamanan yang terhitung baru populer, karena pada masa dahulu kurang mendapatkan perhatian oleh peneliti atau pengamat studi keamanan security studies. Pada awalnya, istilah keamanan energi hampir tidak pernah terdengar di luar komunitas analis energi. Lambat laun, isu keamanan energi belakangan ini menjadi wacana yang semakin menonjol dalam kebijakan nasional sebuah negara atau bidang pemerintahan baik secara global maupun lokal. Dalam satu dekade terakhir, keamanan energi telah menjadi isu global dan agenda politik luar negeri negara-negara dunia. Sumber energi, diantaranya minyak, bumi, gas, dan batu bara, tidak hanya dipandang sebagai komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan komoditas pasar internasional, tapi juga memiliki nilai strategis dalam kepentingan politik, keamanan nasional, dan internasional. Peningkatan aktivitas ekonomi industri dan pesatnya pertumbuhan populasi dunia telah mendorong kenaikan kebutuhan energi. Sedangkan jumlah pasokan energi semakin terbatas. Pada situasi inilah, ketergantungan antar negara dalam rangka pengamanan sektor energi menjadi hal yang krusial, khususnya bagi negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan yang pada intinya sebagai dasar hukum untuk mengelola energi di Indonesia. Ada 3 dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam pengelolaan energi di nasional atau di Indonesia, yaitu konstitusi, kebijakan nasional, dan operasional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 2. Sementara landasan kebijakan nasional adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan landasan operasionalnya selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Pemahaman akan pentingnya peranan energi bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional telah mendorong pemerintah untuk membentuk Dewan Energi Nasional atau disingkat DEN. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 26 tahun 2008, melalui Dewan ini diharapkan penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi dapat dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. DEN diketuai Presiden dengan Ketua Harian, Menteri Energi, Sumber Daya Alam, dan Mineral (ESDM), dan anggotanya terdiri dari 2 unsur, yaitu pemerintah yang terdiri Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.
dan unsur pihak yang berkepentingan 8 orang. Sementara itu, dalam struktur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak ada direktorat khusus yang menangani isu energi. Pada perkembangannya, perdebatan mengenai keamanan energi seringkali melibatkan banyak aktor dari berbagai latar belakang, dari mulai geografer, insinyur, politisi, ahli keamanan, ahli lingkungan, dan sebagainya. Keamanan energi juga membutuhkan perencanaan jangka panjang sekaligus tindakan jangka pendek. Akibatnya akan terdapat berbagai perspektif dan logika berbeda mengenai keamanan energi. Tidak mengherankan keamanan energi dipahami sebagai sesuatu yang berbeda di konteks yang berbeda. Isu energi sebagai isu keamanan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena posisinya sumber daya strategis dan bagian dari wacana tentang keamanan nasional. Oke, untuk selanjutnya rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi keamanan energi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional. Di sini produksi minyak bumi, gas alam, dan batubara nasional menurut data terkini cenderung mengalami penurunan. Sementara di sisi lain konsumsi masyarakat terus bertambah. Produksi minyak bumi menurun 0,21% per tahunnya dan konsumsi tumbuh 2,1% per tahun. Begitu pula dengan gas alam dan batubara yang tren produksinya juga terus turun. Kondisi seperti ini harus berhati-hati dalam hal ketahanan dan keamanan energi kita. Maka dari itu saya mengambil rumusan masalahnya mengenai strategi keamanan, bagaimana strategi keamanan energi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional. Oke, untuk selanjutnya kerangka pemikiran. Di sini saya mempunyai dua konsep kerangka pemikiran. Untuk yang pertama yaitu konsep keamanan energi. Definisi keamanan energi atau yang dikenal pula dengan energy security dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, kondisi, dan konteks. Cara pandangnya berkaitan dengan keadaan energi suatu negara. Belum terdapat definisi umum yang secara pasti menjelaskan konsep keamanan energi. Namun terdapat banyak definisi oleh para ahli dan beberapa departemen tertentu. Definisi keamanan energi oleh International Energy Agency atau IEA adalah konsep di mana terdapat keamanan dari komponen kecukupan suplai, keterjangkauan, dan jaminan suplai. Dengan maksud terdapatnya ketersediaan sumber energi, adanya gangguan serta pada kondisi harga yang terjangkau. Keamanan energi merupakan salah satu bagian dari permasalahan keamanan internasional pasca Perang Dingin berakhir. Lalu permasalahan keamanan internasional pada saat ini khususnya bisa dikatakan sebagai permasalahan kontemporer yang tidak hanya memandang keamanan energi menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam mencakup pengamanan wilayah potensial yang bermanfaat bagi negara, keamanan penduduk, keamanan ideologi, dan keamanan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Permasalahan keamanan energi tidak dapat dipisahkan dari konsepsi geopolitik yang meninjau pada posisi geografis sebuah negara sebagai komponen dari kemampuan yang dimiliki dalam tatanan politik internasional. Keamanan energi jika dianalisis dalam perspektif ekonomi politik internasional berdasarkan pada hubungan saling ketergantungan antar negara dalam cakupan ketergantungan ekonomi antar negara. Bentuk saling ketergantungan antar negara tersebut dalam keamanan energi ialah kegiatan ekspor-impor antar negara, bekerjasama antar negara dalam mencari sumber energi yang baru dan mengamankan pasokan energi di negara lain. Lalu keamanan energi. Keamanan energi menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dalam perumusan pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam sektor keamanan energi
lebih cenderung fokus kepada pengelolaan energi di dalam negeri. Oke, untuk konsep yang kedua, saya mengambil konsep keamanan non tradisional. Isu-isu keamanan non tradisional terentang luas dalam berbagai area yang berbeda, namun saling berkait dan terkadang overlapping, seperti ancaman keamanan lingkungan hidup, keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan energi, serta keamanan manusia. Lalu keamanan maritim dan lain sebagainya. Kesemua isu-isu ini dinilai memiliki impact serius terhadap semua level, baik itu keamanan bagi manusia atau human security, keamanan nasional, national security, lalu keamanan regional, regional security, keamanan internasional atau global, international security. Lalu perkembangan dari sektor dari segi aktor internasional dan isu-isu keamanan itu selanjutnya membuat interaksi keamanan global kontemporer menjadi lebih kompleks dan bervariasi. Oke, untuk selanjutnya hipotesa. Di sini melihat dari strategi yang dilakukan oleh Indonesia, terlihat bahwa negara ini atau negara Indonesia dengan sangat gencar sedang mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi di negaranya sendiri, sebagai usaha untuk mengurangi ketergantungan akan penggunaan energi fosil, terutama minyak. Namun tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah menimbulkan kekhawatiran publik bahwa ada beberapa kebijakan yang dijalankan justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia akibat dari ketergantungan Indonesia terhadap negara lain atau aktor eksternal lainnya. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Indonesia sudah cukup baik dan ambisius, namun kurangnya dukungan dari banyaknya pihak membuat strategi ini kurang berjalan lancar dalam pelaksanaannya, sehingga hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah menjadi terhambat. Salah satunya kurang dukungan dari masyarakat dan juga organisasi masyarakat, serta banyaknya kasus protes dari organisasi lingkungan di Indonesia yang dalam pengembangan energi yang terbarukan. Oke, untuk selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini yang akan dilaksanakan nantinya menggunakan kajian pustaka atau dengan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang mendukung dan terkait, atau secara khusus menggunakan metode penelitian edukatif, yaitu metode yang memungkinkan saya sebagai penulis untuk terlebih dahulu menggambarkan secara umum kasus penelitian, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, detail, dan rinci. Untuk jangkauan penelitiannya sendiri, ruang lingkup pembahasan penelitian yang akan dilakukan nantinya akan difokuskan pada strategi keamanan energi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non tradisional. Tingkatan analisanya yang digunakan nantinya adalah level negara, yaitu Indonesia. Lalu untuk sistematika penulisan, saya sebagai penulis membagi penelitian ini ke dalam bab-bab tersendiri yang terdiri dari bab-bab yang berurutan guna memudahkan penjelasan serta menjaga sistematika penulisan agar penelitian ini dapat dipahami secara jelas dan sistematis. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.